Neng, shika no kono kono kokosh tan tan. 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 Udah, cukup. Udah geol-geolnya. Udah ya. Udah, jangan minta-minta lagi ya. Capek gua. Udah ya. Makasih. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Noel. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession kalian yang paling aneh, paling menyeleneh, paling menyedihkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video gua atau ada di bio Instagram gua juga bisa. Oke deh, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang lagi makan, gua udah kasih disclaimer dulu di sini. Jadi jangan bilang kayak, lu nggak bilang kalau bakal kayak gini padahal gua lagi makan. Diem nggak lu, gua udah kasih disclaimer. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Tahu gak sih Nul, minggu lalu itu gue kayak berprasangka bahwa bokap gue selingkuh. Jadi malam-malam gue buka HP dia diem-diem. Dan ternyata gue gak ketemu apapun yang mencurigakan di WA, Telegram, ataupun Facebook dia. Nah, tapi karena gue masih penasaran, pada akhirnya gue buka galeri dan ngecek album yang terkunci gitu Nul. Ternyata pas gue buka, malah ketemu kayak puluhan video bokap sama nyokap gue lagi gitu-gitu Menarik. Di sana mata gue bener-bener ternodai. Dan sekarang gue nyesel karena gue udah nonton hampir semuanya. Makanya ya, di bahasa Inggris tuh ada peribahasa yang namanya curiosity kills the cat. Yang kalau diartiin ke bahasa Indonesia kurang lebih artinya kayak rasa penasaran akan membunuhmu. Tapi beneran kan? Di sini rasa penasarannya membunuh lu kan? Gimana? Gimana rasanya ngelihat bapak lu sendiri? Gimana rasanya lihat bapak sama ibu lu? Oh. Gimana rasanya? Puas lu? Seneng lu? Tapi gue baca kalau emang lu senyesel itu, kenapa lu nonton hampir semua videonya? Kenapa gak cuma satu aja? Makanya udahlah lu tuh, gak usah aneh-aneh. Makanya gue gak pernah sentuh apapun yang berhubungan dengan punya keluarga gue tuh. Kayak HP bapak gue, HP adik gue, HP ibu gue. Enggak, gue gak mau tahu. Tapi by the way gue bakal tetap tandain lu. Soal tadi lu ngomong lu nonton hampir semua. Tujuannya buat apa? Nul, om gue selalu minta gue kirim foto siku gue. Kira-kira kenapa dah? Dia tuh kayak ngasih gue duit tiap gue kirim. Kayak per foto dia bisa ngasih 200.000 gitu Nul. Bahkan kalau fotonya pas menurut dia bagus, dia bisa ngasih sampai 500.000. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Tapi gara-gara hal tersebut, sekarang duit di tabungan gue udah 2 digit lebih. Dan gue bisa bayar uang kos sendiri tiap bulannya. WK. Gimana ya guys cara kasih taunya ke dia tuh? Ini tuh namanya FETISH, fetish. Itu om lu baik aja, dia itu kayak orang baik, dia pengen kasih lu uang tapi nggak enak gitu loh. Makanya dia pakai alasan, "Dek, kirimin foto siku adek ya ke om." Makanya dia kasih duit gitu loh, iming-imingnya tuh gitu. Tapi sebenarnya ya udah pergi belum dia? Oke, jadi buat penonton yang lain, jadi alasan dia mintain foto siku itu sebenarnya mau dijadiin bahan ya seperti yang kalian tahu lah, kesukaan orang itu beda-beda dan aneh-aneh. Kalau kalian udah nonton video gue ya at least 2 atau 3 episode aja, kalian udah ngerti orang di dunia ini banyak aneh-aneh. Di Indonesia aja banyak yang aneh-aneh. Buktinya adalah video-video gue. Kayak ada yang suka bau sampah, ada yang suka bau ketek, ada yang suka air bekas comberan dan sebagainya. Jadi hal seperti ini kayak siku itu, ya itu menurut gue masih ya aneh sih. Tapi kalau untuk takaran video gue ya masih bisa diterima mungkin. Tapi gue klarifikasi dulu kalau gue tidak membenarkan perbuatan dari om tersebut. Om itu aneh dan semoga omnya bertobat. Gue suka bagi-bagi makanan ke kayak pengemis dan gelandangan di kota gue tiap seminggu sekali. Tapi sistemnya itu kayak gacha Nul. 1 dari 12 makanan yang gue bagi tiap minggunya itu mengandung racun tikus. Jadi yang nggak hoki bakal keracunan.
Kenapa ya gua gini? Gua juga nggak tahu WK. Lu penjahat. Udah, gak usah nanya. Pakai nanya lagi. Lu tahu tuh temen-temen lu tuh, Madara Uchiha, Sukuna, apa Blackbeard. Itu temen-temen lu. Lu jangan tinggal di sini. Hai Nul, salam kenal. Gua Feli. Gua udah jomblo selama beberapa tahun. Dan 2 tahun yang lalu gue punya pacar yang kenal dari dating app. Ganteng parah. Tapi satu kali gue ngeliat pacar gue di taman tempat gue biasa main skateboard bareng teman-teman gue. Nah, pas gue lagi gabut jalan-jalan dan olahraga, lu tahu apa yang gue lihat? Dia selingkuh. Dalam kurung, tapi sama cowok. Dan lucunya gue cuman ketawa dan meluk dia. Cowoknya ikutan meluk gue sama pacar gue juga. Tapi gue bingung harus sedih atau ketawa. Dan sampai sekarang gue masih bingung mau putusin atau enggak. Sekian dan terima kasih. Ya, maksud gue kayak... Gue juga gak tahu sih. Gue belum pernah di situasi yang kayak gitu. Oh, amit-amit gue gak bakal di situasi kayak gitu. Tapi... gue gak tahu sih. Gue cuman berprasangka kalau dia tuh pacaran sama lu buat nutupin kalau dia sebenarnya tuh suka sama laki-laki. Jadi kalau misalkan pacaran bertiga tuh ya, lu bakal jadi orang ketiga ya terus. Kayak mereka bakal bercumbu dan bermesraan, terus lu paling disuruh videoin. Lagian lu juga aneh, udah tahu lihat pacar lu sendiri selingkuh, malah lu peluk. Terus mana selingkuhannya ikutan pelukan lagi? Lu kira lu bertiga apa sih? Teletubbies? Ayolah, mana harga dirinya? Have some respect on yourself. Hai Nul, nama gue Dodo. Gue punya rahasia besar banget. Tapi karena ini anonim, gue ceritain aja. Gue ada video ibu gue waktu lagi ganti baju. Gue rekam diam-diam. Terus gue sering pakai itu buat bahan menarik. Gue nggak tahu nih lu beneran atau enggak. Tapi seandainya lu beneran ya, menurut gue ini masuk ke salah satu jenis dosa yang lu lakuin apapun ya, itu nggak bakal terhapuskan. Lu bakal berdosa selamanya. Ini nama lu udah dicatat di neraka. Lu mau ke depannya lu menjadi orang suci atau ke depannya lu kayak gimana, kayak lu mau donasiin uang 50 miliar buat kebaikan dunia, nggak bakal lu masuk surga. Lu udah, nama lu tuh udah di neraka. Lu dapat VIP room di neraka. Mau lu sekarang umur 11, 13, 40, bodo amat. Nul, dari SD sampai sekarang gue suka banget nonton orang kebelet pipis. Bahkan gue udah tahu keywordnya biar gampang di search. Tapi gue mau nanya nih Nul, apa tuh? Ini sebenarnya disebut fetish atau kecanduan? Atau lo tahu sebutan yang lain? Namanya sakit jiwa. Enggak, gue bercanda. Tapi bohong, gue beneran, lu sakit jiwa. Oke, tapi kali ini gue serius. Gue bakal kasih diagnosa gue sebagai profesional, oke? Sakit jiwa sih. Hai Nul, salam kenal, nama gue Fahmi. Dan rahasia gue adalah gue suka koleksi bulu jambi yang jatuh di toilet umum, terus gue taruh di dalam toples. Gue ngelakuin itu karena gue ngerasa hidup gue membosankan dan kurang bermakna. Maka gue coba mencari makna dari koleksi bulu jambi. Fahmi! Gue ngerti dalam hidup tuh kayak banyak rintangan. Kadang lu juga mungkin lu lagi midlife crisis atau gimana gitu. Jadi lu kayak aduh apa ya arti hidup gue. Tapi gue jamin nih, gue berani taruhan hidup gue. Arti hidup lu tuh gak bisa dicari dari koleksi bulu jembus. Sumpah mati gue tuh. Gak ada orang yang cari makna hidup dari koleksi bulu jembus. Hai Nul, jadi gue mau ceritain tentang orang yang pernah deket sama gue. Anyway, dia cewek ya. Jadi gue tuh kenal dia, awalnya kenal dari online. Bukan teman sekolah ataupun real life lah awalnya. Terus lama-lama kita deket dan dia juga kenalin ke satu temen real life gue. Otomatis ya kita bertiga jadi kenal lah. Mereka tuh sering banget nginep di rumah gue karena orang-orang rumah gue suka banget pergi keluar kota gitu Nul. Jadi gue minta mereka buat temenin gue. Nah di situ tuh ya awalnya masih normal-normal aja Nul. Tapi kedua kali dia nginep tuh kayak dia ngompol Nul. Tapi pas gue bangun, tiba-tiba badan gue dan temen gue yang satunya ini kayak basah semua sampai kayak selimut dan kasurnya juga Nul. Dan kalau ditanya dia selalu ngelak. Katanya tuh air minum dia yang tumpah pas dia minum tengah malam. Tapi menurut gue itu gak masuk akal Nul. Soalnya masa air minum tapi pesing banget. Masa iya air putih pesing? Dan itu gak cuma terjadi 1 atau 2 kali gitu Nul. Itu sering. Pernah akhirnya gue suruh dia pipis sebelum tidur. Nah hari itu aman, oke.
Tapi pas nginep selanjutnya, kambuh lagi Nul. Dia tuh bener-bener pipisnya tuh selalu kena gua bingung kenapa gua terus yang dikencingin sama dia Nul. Lu kebayangkan betapa baunya, bahkan sampai selimut dan kasur tuh bau banget. Ya, sebenarnya ya itu aja sih. Mungkin gak seseru cerita followers yang lain, tapi ini jijik banget. Oh iya, buat elu, semoga lu cepet tobat ya. Semoga gak ada lagi korban selanjutnya yang kasurnya jadi bau karena pipis lu itu. Udah aja ya, makasih Nul. Oh itu aneh sih. Sorry banget, itu aneh. Kayak gue berhadapan dengan banyak hal aneh, tapi ini salah satu yang menurut gue aneh. Kayak oke lah kalau fetish lu kencing, ya gue ngerti. Tapi ini temen lu loh, kalian nggak pacaran. Terus kenapa lu kayak harus kencingin temen lu yang kasih lu tempat buat nginep? Kasian lo dia. Kalau gue jadi lu ya, aduh, gue sikut itu temen lu yang kencing sembarangan. Anjing gue aja bisa kencing lebih rapi daripada dia. Halo Nul, salam kenal. Nama gue Emmy. Nah, sekarang gue mau cerita soal kakak gue yang doyan. Hey yo, what the fuck? Sekarang gue mau cerita soal kakak gue yang doyan ngot di depan burung peliharaan dia. Nama kakak gue itu Michael. Nah, ceritanya gue mau ikut nginep di kamar kakak gue yang ada di Bogor. Pas masuk ke kamar kakak gue, dalam kurung kamar kosan, gue lihat ada kakak gue yang lagi ngot di depan burung peliharaannya Nul. Pas itu gue langsung tutup kamar kosannya dan mutusin buat nginep di hotel aja, gak jadi. Jadi sampai sekarang dalam kurung udah tahunan gue sama kakak gue gak pernah ketemu lagi. Walaupun Natal, gue selalu bilang pasti ada urusan. Sekian Nul, makasih udah mau membaca. Gue no komen anjir, sumpah demi apapun gue no komen. Gue pengen cabut aja nih mata gue. Gue pengen ambil kemampuan gue untuk membaca tuh. Gue nyesel ikut les membaca pas gue masih SD. Salah, maksud gue TK. Gue udah bisa membaca pas SD. Gue pernah muntah di mulut pacar gue waktu lagi ciuman. Sumpah itu pengalaman paling malu-maluin seumur hidup gue no. Jadi cerita kita lagi nonton film di kamar aja. Jadi suasananya kayak agak romantis gitu. Terus tiba-tiba dia mulai nyosor buat cipokan. Awalnya ya gue biasa aja, tapi kok lama-lama gue ngerasa ada bau yang gak enak banget dari mulut dia. Kayak bau tai. Sumpah gak bohong Nul, bau banget. Gue berusaha tahan sambil terus cipokan, tapi baunya makin kuat dan gue mulai ngerasa mual. Kepala gue mulai pusing. Gue mikir gue bisa tahan sampai kita selesai cipokan, tapi gak tahan Nul, gue gak kuat. Dan tiba-tiba aja gue muntah langsung ke dalam mulut dia. Dia langsung mundur, mata melotot, kaget banget. Dan yang paling parah, dia juga hampir muntah gara-gara gue muntah ke dalam mulutnya. Gue malu banget, muka gue merah, pengen kabur tapi nggak bisa. Dan gue cuma bisa bilang maaf sambil ngeliat dia ngehapus muntahan gue dari mulutnya. Sejak itu gue selalu bawain permen mint setiap kali kita ketemu. Dan dia pastiin diri dia buat sikat gigi dulu sebelum ciuman lagi. Woi, jadiin pelajaran ini buat kalian semua. Gue didik kalian baik-baik ya. Siapapun kalian, mau yang udah nikah, mau yang masih pacaran, HTS, FWB, temenan tapi cipokan, apalah, gue gak peduli. Siapapun kalian, cowok atau cewek, binatang atau manusia, please sebelum kalian bercumbu itu, pastiin mulut kalian tuh ngebau. Kalian lihat ini bisa sejauh apa kalau misalkan biarin terus. Jadi tolong dipikir 2 kali sebelum kalian melakukan cipokas. I know, rasanya ini bukan pengalaman maupun cerita yang menarik. Ini hanya pengakuan dosaku saja. By the way, aku cewek umur 26 tahun. Aku punya kakak cowok dan adik cewek yang tampan dan juga cantik. Sedangkan aku enggak Nul. Aku nggak mau akuin, tapi emang wajahku di bawah standar. Sudah 2 tahun aku lulus kuliah, tapi belum dapat kerja juga. Bahkan adikku pun sudah lulus kuliah juga, aku masih belum kerja. Dan hari ini aku dapat kabar kalau adikku mau direkrut buat kerja di bank. Nah, bukannya senang, aku malah sedih dan iri. Aku sangat malu dengan Tuhan karena sifatku yang tidak bersyukur ini. Aku juga mau kerja di bank Nul, tapi nggak bisa bilang apa-apa karena ya aku sadar diri. Aku tahu sifatku ini buruk, sangat buruk. Aku juga takut sifat orang tuaku akan menjadi-jadi dengan hanya aku yang menjadi beban keluarga di rumah ini. Gitu aja sih Nul. Maaf ya kalau ceritaku kekanak-kanakan dan tidak menarik. It's okay, kan gue udah bilang kalau di sini kalian bebas cerita apa aja. Tapi ya
it's a good start menurut gua. Kayak lu sadar kalau apa yang lu rasain itu salah, dan apa yang lu lontarkan ke adik lu itu sebenarnya cuma proyeksi dari diri lu. Jadi menurut gua it's a good start. Kayak lu sama sekali gak benci adik lu kan, dan lu juga gak berusaha buat sabotase kerjaan dia. It's good. Lu cuman iri karena lu pengen sukses juga, lu pengen banggain keluarga lu, orang tua lu. I guess it's okay. Gue yakin kok kalau lu kerja keras terus, one day, suatu hari nanti, lu juga bisa. Oke? Semangat. Gue punya crush sama guru sejarah gue, tapi gue masih kelas 8 dan dia punya istri dan anak yang lebih tua daripada gue. Enaknya gimana ya, Nul? Lu ada tips buat PDKT-in dia gak, Nul? Dia tipe gue banget. Gue emang dari dulu suka sama yang tua-tua gitu, Nul. Gak tahu kenapa. Adek, dengerin ya. Gak boleh, Dek. Pertama-tama, kamu masih kelas 8 SMP. Itu kamu masih kecil banget. Nah, sedangkan guru sejarah kamu itu tua, sudah dewasa, bahkan punya anak yang lebih tua daripada kamu, Dek. Nah, hubungan antara orang dewasa dan kamu yang masih kecil itu ilegal, adekku. Oke, gak boleh ya, Dek ya. Itu melanggar Pancasila kayaknya. Gua gak tahu yang pasti, tapi itu gak boleh, Dek. Itu melanggar hukum. Beneran, Dek. Adek masih SMP. Kalau emang pengen nih buat saya pacaran ya, tapi sebaiknya jangan pacaran dulu di usia tersebut, mending belajar bermain saja. Tapi kalau emang harus banget, kalau emang dengan sangat terpaksa nih adek pingin banget pacaran, cari yang seumuran adek ya, kelas 8 gitu, kelas 9, atau adek suka yang lebih muda, kelas 7, udah segitu aja. Oke, nggak usah yang aneh-aneh lagi. Selesai sudah untuk cerita-cerita pada hari ini. Terima kasih dan thank you buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir, sampai detik ini juga. Buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, bisa dong tolong komen, aku suka sapi. Biar dengan begitu gue bisa tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang udah nonton sampai habis. Ini bakal jadi kode rahasia kita saja. Anjay! Sekian episode pada hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan jangan lupa buat share video ini ke semua orang yang kalian tahu, semua binatang yang kalian tahu. Bodoh amat, gue nggak tahu siapa, pokoknya share aja. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.